Ya, perlukah kemudian evaluasi ini dilakukan? Pak Menteri, Anda masih bergabung sama kami. Terima kasih banyak Pak Natalius Pigai. Evaluasi seperti apa yang kemudian diinginkan Pak? Dan juga poin-poin rekomendasi dari Anda seperti apa nantinya Pak? Jadi gini, secara spesifik saya tidak elok untuk bicara tentang hal yang sangat teknis tentang poin-poin rekomendasi ya. Tak karena sudah menjadi perhatian DPR ya. Dalam hal ini Ketua Komisi 13 sudah menyampaikan hal yang sifatnya bagaimana mengevaluasi terkait dengan penggunaan senjata ini. Kemudian yang kedua, bagaimana secara teknis untuk evaluasi itu juga ada pada institusi, yaitu institusi TNI maupun juga Polri ya. Kalau kami lebih kepada andaikan kami diminta untuk memberikan masukan sebagai sesama rumpun eksekutif, kami siap untuk memberikan masukan ya dalam rangka membangun mainstreaming human right, hak asasi manusia institusi pemerintah, baik itu kementerian, lembaga maupun juga daerah. Itu konsep kami. Konsep kami adalah mainstreaming hak asasi manusia di instansi pemerintah. Karena itulah secara teknis seperti apa saya tidak elok, saya tidak bisa menyampaikan karena saya adalah bagian dari rumpun eksekutif. Kalau andaikan terjadi evaluasi soal itu di institusi TNI dan Polri, kami siap untuk ikut memberi kontribusi dalam perspektif hak asasi manusia dalam rangka perubahan atau revisi dan peraturan yang terkait dengan penggunaan senjata. Saya kira itu ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Menteri Hak Asasi Manusia, Pak Natalius Pigai atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekali lagi terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Menarik Pak Rianto, kalau kita lihat nampaknya Menteri HAM fokus dalam hal ini dan juga bagaimana adanya evaluasi total. Karena tentunya tak hanya keresahan dan juga rasa takut yang ditimbulkan, tapi tentunya negara harus hadir untuk memberikan rasa aman. Respon Anda tadi dengan evaluasi secara total ini? Saya sangat berterima kasih dengan Pak Natalius Pigai ya, mengenai HAM. Dan bagi saya memang sudah pada waktunya ya, bukan sekarang, sejak dari dulu saya sudah menyoroti bahwa sistem penggunaan senjata api itu ya, itu harus dievaluasi. Karena gini, selama ini kan banyak salah gunakan ya. Tapi kita harus memilah-milah itu. Karena banyak sekali kelompok yang ya dikasih izin untuk menggunakan senjata api. Dan solusinya tidak hanya ganti regulasi itu nggak jelas kan gitu kan. Nah, saya menambahi dari Pak Menteri tadi ya. Nomor satu, penggunaan senjata api itu adalah aparat pertahanan, tentara ya. Itu senjata apinya untuk membunuh musuh. Kalau polisi senjata apinya untuk menangkap penjahat sehingga bunyinya tidak untuk membunuh tapi untuk melumpuhkan ya. Senjata api itu hanya untuk membela diri dan membela diri orang lain untuk dari serangan yang mematikan. Kelompok ketiga adalah perbakin. Perbakin itu boleh pakai senjata. Penyalahgunaan di lapangan biasanya itu untuk gagah-gagahan atau apa itu. Yang kelompok berikutnya adalah para pengusaha atau apa yang minta izin untuk dikasih senjata api. Tujuannya untuk bela diri, tapi kebanyakan kan sering disalahgunakan untuk ya pamer-pamer ataupun emosional nembak-nembak. Jadi koboi jalanan. Yang kelompok berikutnya adalah kelompok yang ilegal. Begal itu yang bikin-bikin senjata api gitu kan. Dan yang terakhir adalah anak-anak kecil yang untuk main-mainan itu sehingga bisa minum. Nah, 6 kelompok ini bagaimana sempat untuk menangkis ya, untuk mencegah itu. Ada solusinya sendiri-sendiri. Nggak bisa disamaratakan? Nggak bisa disamaratakan. Tapi kebanyakan kan kemudian perizinan apakah ketat apa enggak itu. Umumnya kayak gitu berpikirnya ya gitu. Itu tidak salah, tetapi itu tidak mendapatkan solusi yang terbaik. Selama ini perizinan kepada 6 kelompok ini, kecuali yang ilegal tadi itu sudah ketat sekali. Tapi di prakteknya kan mereka banyak menyalahgunakan. Makanya ini saya mumpung di sini ada Bapak DPR juga, saya menyarankan seandainya ada evaluasi itu ya. Nomor satu kalau untuk yang TNI itu ya, yang dievaluasi adalah senjata api itu yang dipakai oleh TNI itu sebaiknya hanya untuk perang. Dan apabila dia pas lagi lepas dinas, senjatanya tidak boleh dibawa. Saya pernah ke Jepang ya itu, tentara di sana itu kalau dia mau ke kota, dia harus lepas pakaian sipilnya dan senjatanya ditaruh sehingga tidak ada lagi militer yang di tempat keramaian bawa senjata api itu.
Kalau itu dilarang itu otomatis akan sangat sedikit itu penyalahgunaan TNI, oknum TNI ya di dalam kasus-kasus kejahatan selangkah ini. Nah, untuk polisi solusinya adalah robah sistem kesenjataan polisi. Polisi senjata organiknya hanya senjata yang untuk melumpuhkan, bukan untuk membunuh. Senjata membunuh hanya untuk tugas polisi yang khusus menghadapi ancaman yang berat. Kemudian untuk perbakin juga demikian juga hanya boleh di lapangan. Nah, kemudian sama juga pengusaha yang mendapatkan izin. Begitu nanti untuk gagakan cabut dia gitu. Jadi solusinya itu masing-masing ada yang spesifik gitu. Nah, mudah-mudahan ini ya, ini trigger yang dipacu oleh Pak Natalius Pigai ini itu akan merubah sistem lah, sehingga kita jangan terlalu mau ribut-ribut, wah sistemnya izinnya bagaimana apa nggak diperiksa psikologinya. Itu kalau mau memberikan itu syaratnya udah jelas lengkap dan dikerjakan, tapi kan yang terjadi kan yang sudah di lapangan Implementasi penggunaannya implementasinya ya. dan kemudian sanksi kepada penggunaan itu yang tidak begitu ketat gitu ya, sehingga ya tidak mujarab obatnya itu. Jadi saya senang ya ini, mudah-mudahan ini jadi trigger dan ini negara mewakili untuk merubah sistem persenjataan yang baik di TNI, polisi maupun perbakin maupun yang untuk umum, termasuk juga bagaimana senjata yang ilegal yang dibikin orang itu harus hukumannya harus berat sekali. Hanya dengan kayak gitu ya. Jadi intinya bahwa solusi ini tidak hanya pada regulasi doang, tapi juga kepada preventif daripada masyarakat itu sendiri gitu ya. Kalau semua sadar bahwa kita itu harus mencegah jangan sampai itu menggunakan senjata api yang salah itu, saya kira akan berkurang itu kejadian-kejadian. Oke, menarik. Mumpun di sini juga ada anggota Komisi 1 DPR RI. Pak Yoyo, Anda sepakat tidak sih bahwa kemudian ada pembatasan penggunaan senjata api bagi aparat TNI misalnya tadi disampaikan oleh Pak Arianto, Pak Yoyo? Terima kasih Mbak. Pak Arianto, selamat malam. Malam. Pak Menteri juga. Gini Mbak, kalau menurut saya ya, sebagai anggota Komisi 1 dan juga mantan prajurit Mbak yang pernah tugas di satuan dan pernah tugas di Badan Intelijen. Sebetulnya anggota pada saat masuk itu kan sudah dites psikologinya Mbak. Jadi nggak sembarangan, orang ini normal atau enggak, miring atau enggak, itu udah lulus secara psikologi. Dan aturan-aturan untuk pegang senjata, itu sebetulnya juga sudah diterbitkan, sudah ada dan sudah baku dan sudah bertahun-tahun itu dipakai. Nah, di sini kalau misalkan terjadi oknum atau musibah yang secara beruntun, ini kan pasti ada sebab. Oleh karenanya saya selaku mantan prajurit dan juga anggota Komisi 1 ya menekankan lebih cenderung kepada pengelolaan organisasi kembali yang lebih efektif dan efisien. Artinya bahwa kalau aturan sudah ada, aturan sudah dibuat, ini kan sekarang tergantung dari pribadi si pemegang. Nah, kalau sekarang tentara sama polisi ya megang senjata, megang bedil, itulah untuk tugas Mbak. Tentara untuk di tempat-tempat tempur misalkan dalam satuan-satuan tugas tempur. Kemudian tentara juga ada satuan-satuan intelijen yang memang ada tugas khusus. Dan itu memang harus pegang senjata, apalagi polisi. Nah di sini benar-benar harus ada kejelian, kembali lagi kejelian seorang komandan yang tahu betul bahwa anak buah ini pantas tidak, anak buah ini yakin tidak untuk diberikan tugas, untuk diberikan mandat dan kewenangan memegang senjata. Oleh karenanya kalau terjadi kasuistik misalkan, dan kebetulan ini ada beberapa kali beruntun, kalau saya Mbak, komandannya kudu kena Mbak, karena teledor. Apapun anak buah itu tidak ada yang salah dah komandannya. Nah itu harus terapkan. Kalau itu diterapkan benar-benar dipegang oleh semuanya, saya yakin semuanya akan terkonsolidasi. Dalam artian si komandan pasti akan mengecek secara berkala
ini anak buah saya yang saya kasih tugas keluar, ini anak buah saya yang saya kasih tugas di beberapa tempat, kira-kira ada masalah enggak? Sosiologisnya ada masalah enggak? Nah, di situ fungsinya seorang komandan untuk mengadakan pengecekan secara rutin, ya, pengawasan secara rutin kepada seluruh anak buah yang bertugas di lapangan. Saya kira itu, Mbak, yang bisa kami sampaikan, waskat atau pengawasan melekat seorang komandan kepada seluruh anak buahnya itu merupakan tanggung jawab penuh seorang komandan. Aturan dan segala macamnya sudah dari puluhan tahun yang lalu ada, Mbak, ada. Terima kasih, Mbak, itu dari saya. Kalau begitu Pak Bapak Ruminto, cukupkah kemudian hal demikian pengelola institusi kejelasan atasan untuk melihat apakah anak buahnya petugas ini layak diberikan kewenangan untuk memiliki senjata, memegang senjata agar tidak disalahgunakan, atau justru memang ada evaluasi total bagaimanakah kemudian kapan saat-saat yang tepat seorang petugas harus memegang dan juga memiliki senjata tersebut? Dijawabnya nanti sesaat lagi, tetap bersama kami.